Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Juga setiap jemaat Tuhan yang beribadah online di rumah. Kita percaya pagi hari ini kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita mau datang dengan segenap hati kita, segenap cinta kita kepada Tuhan. Baik yang di gedung gereja ini, baik yang di rumah, Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memenuhi hati kami pagi hari ini dengan cinta-Mu Tuhan. Itu yang membuat kami terus bersemangat. Itu yang membuat kami terus Tuhan bergairah untuk kami datang kepada Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Rindu mendengar firman Tuhan. Rindu bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Kami percaya pagi hari ini Tuhan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Baik kami yang di gedung gereja ini maupun setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Tuhan kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata buat setiap kami. Kami terima sukacita surga pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau terima sukacita. Sukacita yang memberi kita kekuatan yang baru. Haleluya. Mari bersama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kita mau saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku Tuhan, takkan hilang kekuatanku, takkan haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita mau terus menikmati kasih Tuhan yang membuat kita bersukacita, memuji Dia. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat-Nya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat. Mari semua kita angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri
Sebab Dia menjaga, melindungi kita sampai hari ini. Untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Yang bersuka cita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita disegarkan oleh kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan yang membuat kita terus bersuka cita, yang menjadikan kita kuat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar mata kami terus memandang hanya kepada Tuhan. Memandang Engkau saja ya Tuhan. Kau sumber kehidupan kami. Kau segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dari awal kata Kau Tuhan yang selamatkanku. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau selamatkan kami. Yesus. Kau pulihkan hidup kami. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Tuhan.
sembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Seumur hidup kami, untuk selama-lamanya Tuhan. Kami menyembah-Mu, Menyembah-Mu, oh, memuji-Mu Tuhan. terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, Kau yang layak sebab hanya disembah. Engkau saja Kau yang Tuhan. layak Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita boleh ada. Syukur bagi Semua karena kasih Tuhan. Terima kasih. bagimu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menjagai, melindungi kami. Terima kasih. Semua hanya karena anugerah-Mu saja. Semua hanya karena perlindungan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata yang cukup Tuhan, untuk kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh bernafas sampai detik ini. Kami tahu itu bukan karena kami, tapi karena anugerah-Mu, karena kemurahan hati Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Tuhan beri, buat kesehatan, kekuatan, buat kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan, buat kesempatan untuk kami bersekutu bersama-sama saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau Kau memberikan kami waktu-waktu ini, biar di waktu yang sisa ini kami mau sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani
sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Mari bangkit berdiri bersama-sama yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengiring-Mu seumur hidupmu Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih kalau kami diberi kesempatan hari ini untuk kembali merayakan Tuhan karena kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang senantiasa menopang kami, segala hal yang baik yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau setia. Ini waktunya kami mau dengar firman-Mu. Hati kami terbuka untuk terima pengajaran-Mu. Kami terima pewahyuan, kami terima isi hati Tuhan. Dan kami berjanji Tuhan, bukan hanya untuk mendengar, tapi kami mau melakukannya dalam hidup kami. Tolong setiap kami Roh Kudus, supaya kami memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. PowerPoint bisa tampilkan. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Baik Bapak Ibu, ini ayat visi kita, be strong together. Ya, menjadi kuat bersama. Nah, waktu mengulang-ulang kalimat ini, Bapak Ibu, saya percaya bahwa kerinduan Tuhan waktu Dia kasih visi buat kita, waktu Tuhan memberikan visi, artinya gini, inilah yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita sepanjang tahun 2021. Dan Tuhan juga mau bahwa inilah yang menjadi pengejaran kita sepanjang tahun 2022.
21. Dia mengungkapkan isi hatinya, rancangannya atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi visi kita, be strong together. Lalu kemudian Bapak Ibu, waktu mengulang-ulang kalimat ini, saya tertarik dengan kata yang terakhir ini, together. Ya, bersama. Bersama-sama, menjadi kuat bersama-sama. Tapi saya mau menyoroti kata bersama-sama. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa kata bersama itu kata penting di dalam kerajaan surga. Ya, kata bersama itu kata yang penting di dalam Alkitab. Kita tahu kan bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Bahkan namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Allah bersama dengan kita. Bahkan Tuhan juga berjanji bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tidak akan biarkan kita seorang diri. Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak baik seorang diri. Di awal penciptaan Tuhan dapati. Lalu Dia berkata gini, tidak baik manusia itu seorang diri. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa kata bersama itu kata penting buat kita juga. Amin. Nah, kita seringkali dengar persekutuan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu juga tercatat di dalam Alkitab. Allah kita Allah yang bersekutu. Amin. Allah kita Allah yang suka bersama. Baca Alkitab dari perjanjian lama sampai nanti kitab Wahyu. Di akhir zaman sampai kekekalan. Tuhan selalu ingin bersama dengan manusia. Ya, kata bersama itu sangat powerful. Murid-murid selalu berkumpul bersama. Dan itu yang membuat mereka semakin kuat. Nah, mari kita lihat ayat ini Bapak Ibu. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Ayat ini berkata begini, mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Sion di dalam Alkitab selalu menggambarkan gereja. Gereja bukan hanya bicara tentang gedung. Gereja bicara tentang orang-orang yang berkumpul. Gereja bicara tentang orang-orang percaya yang dipanggil untuk berhimpun bersama-sama, mendengarkan apa yang Tuhan mau, lalu memutuskan apa yang mereka akan kerjakan dari apa yang mereka sudah dengar dari Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata mereka berjalan. Ya, Allah kita Allah yang terus bergerak maju. Oleh karena itu kalau kita berhenti, kalau kita stagnan, maka kita akan menjadi lemah. Kita akan tertinggal jauh. Untuk memulai mengejar ketinggalan kita, itu butuh energi yang sangat besar. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu perhatikan begini. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Target mereka, tujuan mereka adalah Tuhan, bukan yang lain. Pengejaran mereka Tuhan. Mereka mau bertemu dengan yang lain hanya untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan, mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita ada hari ini. Bersama-sama, kita bersama-sama berkumpul merayakan Tuhan. Bapak Ibu coba lihat kalimat ini baik-baik. Ya, ada yang salah nggak kan dengan kalimat ini? Mereka berjalan makin lama makin kuat. Bapak Ibu temukan ada yang salah? Realita ini jarang sekali dijumpai Bapak Ibu. Nggak masuk di logika kita. Orang itu ya, kalau jalan makin lama, kekuatannya makin menurun. Betul? Orang kalau jalan makin lama makin capek. Nggak percaya? Coba aja jalan ke Jakarta. Kalau John itu kalau mau coba ya, nggak tahu ya apa makin kuat ya mendekati Jakarta. Ya mungkin akan sebentar nanti dia nginap dulu di Tanjung, lalu nanti kemudian di Cirebon nginap lagi. Ya, itu realita yang kita jumpai. Bahwa orang tuh berjalan makin lama makin lelah, capek, betul? Nah, tapi kebenaran firman Tuhan hari ini mau beritahu kita.
bahwa adalah mungkin saudara berjalan dan saudara tambah kuat. Bukan hal yang mustahil kita berjalan maka kita semakin kuat. Alkitab katakan itu, ya. Nah, Alkitab mau beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mau kita bukan hanya menjadi orang yang kuat, tapi semakin kuat dan akhirnya tetap kuat. Amin. Kita menjadi kuat, lalu semakin kuat dan tetap kuat. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ya, dari ayat yang kita baca dikatakan gini, mereka berjalan, mereka tidak berhenti. Mereka tidak stagnan dalam pergerakan mereka melayani Tuhan, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Tadi kita udah nyanyikan itu. Ya, kita mau mengiring Tuhan karena Tuhan setia dan kita juga kiranya didapati Tuhan tetap setia. Alkitab bilang berjalan makin lama makin kuat. Kuatnya itu Bapak Ibu bukan hanya satu hari. Ya, kalau kita bilang kita start ya, kita kuat, lalu kita jalan makin kuat. Jalan lagi 1 meter makin kuat. Jadi akumulasi, ya, terus bertambah kuat, dikatakan semakin kuat. Nah, kuatnya yang Tuhan mau itu, ya kuatnya kita tuh kuatnya tiap-tiap hari. Bukan kuat mingguan. Kalau hari Minggu kita rasanya kuat karena baru dengar firman, baru mengalami Tuhan, baru merayakan Tuhan, baru terima sebuah pewahyuan, kita merasa kuat di hari Minggu saja. Lalu kemudian hari Senin sampai hari Sabtu kita terkapar. Kita tak berdaya. Kita kemudian menjadi khawatir, menjadi cemas, ya menjadi takut. Saya percaya bukan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seharusnya pertemuan minggu ini kita datang dengan kekuatan yang semakin meningkat. Betul? Karena akumulasi kan, pertambahan dari hari ke hari, ya, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita mengalami Tuhan tiap-tiap hari kan, bukan hanya hari Minggu. Betul enggak? Tiap-tiap hari kekuatan terus kita dapatkan dari Tuhan. Ya, saya berharap waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan gairah, dengan semangat yang luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu baik. Nah, mari perhatikan ini. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Perhatikan kata mereka ini kan kata jamak. Betul? Sekumpulan orang. Tidak sendiri. Terdiri dari beberapa orang. Ya, makanya saya kasih gambar orang-orang yang wow, bersemangat, saling bergandengan tangan jalan, ya. Mereka punya tujuan yang sama. Makanya mereka bergerak bersama. Bukankah kita setelah kita percaya kepada Yesus, kita punya tujuan yang sama, Bapak Ibu? Kalau boleh digambarkan kita ada di kapal, ya, Bapak kita sama, juru selamat kita sama, tujuan kita sama, kita bergerak bersama-sama. Saya percaya itu menyenangkan. Kemarin di grup aktivis ada yang kirim, ya, video waktu kita melakukan perjalanan pulang dari Purwokerto, ya, yang ikut pasti bisa membayangkan situasi itu, ya. Kita berjam-jam macet. Tapi kita tetap sukacita. Ya, itulah kekuatan bersama Bapak Ibu. Ya, pemazmur bilang, mereka ini berjalan makin lama makin kuat. Mereka semakin menjadi kuat. Mereka kuat bersama-sama. Kenapa? Saling menopang satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi kuat dan tetap kuat, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Percayalah, ya. Kalau kita berkata kita bisa sendiri, ya, maka kita sebenarnya mengingkari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, Paulus saja itu tahu kok kalau dia nggak bisa sendiri. Lihatlah di dalam Alkitab, kita akan menemukan rasul-rasul itu selalu bergerak nggak pernah sendiri-sendiri.
Kisah Rasul pasal 3, Petrus dan Yohanes bersama-sama pergi ke bait Allah, kemudian ketemu sama orang lumpuh, betul? Lalu kemudian mereka ditangkap, dipenjarakan juga bersama-sama, dianiaya juga bersama-sama. Minggu lalu kita belajar Paulus dan Barnabas plus Yohanes Markus. Ya, lalu kemudian Paulus dan Silas dan Timotius, kadang-kadang Paulus, Silas dan Titus. Paulus tidak pernah sendiri, selalu bersama-sama. Satu kali dia tulis surat kepada Timotius. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Timotius pasal 4. Dia bilang begini, bersegeralah ke sini. Ya. Kehadiranmu itu penting. Dan jangan lupa bawa Markus juga. Sebab pelayanan Markus penting bagiku. Sebelumnya mereka pernah konflik kan. Tapi setelah itu dia menyadari begini. Pelayananku tidak lengkap tanpa Markus. Makanya dia bilang sama Timotius, bawa Markus ya. Dia penting bagiku. Bapak Ibu, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Untuk menjadi kuat dan semakin kuat, kita perlu saudara-saudara seiman yang lainnya. Alkitab bilang, mereka berjalan bersama. Makin lama, makin kuat. Pernah baca di dalam Pengkhotbah pasal 4? Ya, dikatakan bahwa berdua itu lebih kuat. Kita akan menerima upah dari Tuhan. Sebab kalau kita berdua, kalau satu jatuh, ada satu yang angkat. Kalau kita sendiri, siapa yang angkat kita kalau kita jatuh? Kita pengkhotbah berkata demikian. Bahwa 2 orang tidak mudah dikalahkan, mereka dapat bertahan. Jadi kata bersama itu penting bagi setiap kita. Kenapa Bapak Ibu? Sadarilah ini, tidak ada orang yang kuat dalam segala hal. Betul? Pernah dengar istilah ini? Semua manusia itu ada kelebihan, saudara pernah dengar itu kan? Setiap orang itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kita tidak kuat dalam segala hal. Paulus rasul hebat, tapi dia sadar bahwa dia tidak bisa kerjakan sendiri rencana Allah. Dia butuh Timotius, dia butuh Silas, dia butuh Titus, dia butuh Markus, dia butuh rasul-rasul yang lain. Dia sadar kita harus bekerja. Dia butuh jemaat-jemaat yang dia layani. Dia berkata berdoa untuk aku, berdoa untuk aku. Berdoa juga buat orang-orang kudus. Artinya gini, kekristenan tidak bisa dijalani sendiri. Bahkan Tuhan sendiri tidak mau kita sendiri. Iya kan? Makanya dia bilang begini, aku tidak akan tinggalkan engkau. Karena kau tidak bisa sendiri. Kalau ada orang Kristen merasa saya bisa sendiri, itu sombong. Dan Tuhan benci orang sombong. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Yang menyadari begini, aku tidak bisa tanpa kamu. Aku tidak bisa tanpa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, setiap kita punya kelemahan yang perlu ditopang oleh saudara-saudara yang lain. Ya. Nah, supaya apa? Supaya menjaga kita jangan jadi sombong. Bapak Ibu, ya, ketahuilah gini, kita bisa kuat di satu area. Tapi bisa jadi kita lemah di area yang lain. Ada orang yang kuat di dalam hal keuangan, tapi bisa jadi dia lemah dalam hal hubungan. Dalam hal karakter, ada orang kuat dalam pekerjaan, tapi dia lemah di dalam pernikahan. Dia lemah dalam kesabaran. Setiap kita butuh orang lain. Itu sebabnya kita digambarkan sebagai tubuh. Kristus kepala, kita tubuh. Tangan tidak bisa bilang gini, aku gak butuh kaki. Terus gimana caranya jalan? Kaki tidak bisa bilang, aku gak butuh mulut. Gimana dia bisa dapat energi kalau gak ada mulut? Karena mulut untuk kita makan kan, lalu dapat energi, kaki bisa bergerak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak kuat di dalam segala hal. Ada area-area di mana hidup kita perlu ditopang oleh saudara-saudara seiman. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, siapakah mereka ini? Mereka yang berjalan makin lama makin kuat,
Itu siapa mereka ini yang ditulis oleh Alkitab? Nah, mari kita lihat di dalam ayat di atasnya. Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6. Bapak Ibu akan temukan begini, dikatakan gini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Terjemahan lain dikatakan diberkatilah. Ya, blessed. Diberkatilah mereka yang kekuatannya di dalam Engkau. Artinya begini, mereka itu ternyata adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, orang-orang kuat yang di dalam Tuhan ini mereka sadar bahwa mereka nggak bisa sendiri-sendiri. Mereka ini orang kuat di dalam Tuhan, tapi tetap bersama. Tidak jalan sendiri-sendiri. Ada banyak orang merasa kuat di dunia ini. Tapi percayalah pada satu titik dia akan menyadari bahwa mereka akan jadi lemah juga. Mereka akan kelelahan juga. Ya. Ada banyak orang yang kuat di dalam hal keuangan, punya bisnis yang besar, punya perusahaan yang banyak, punya tabungan yang luar biasa banyaknya. Tapi kita lihat COVID-19 kemudian tumbangkan satu demi satu. Amerika, negara adik kuasa didaya tumbang hanya karena virus corona. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah baca di dalam Yesaya 40 ayat 30, itu dikatakan begini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Bukankah orang-orang muda gambaran orang-orang yang punya stamina yang kuat? Ya, bukankah kita yang sudah lanjut usia ini kadang-kadang masih pikir kita masih muda, ya udah tahu usia udah bertambah, wah kita tetap aja lakukan olahraga yang kadang-kadang bisa berbahaya buat kita. Kenapa? Kadang-kadang kita masih merasa kita muda, ya muda identik dengan kuat, semangat, bergairah. Nah, Yesaya dapati gini, bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Artinya gini, kekuatan manusia itu terbatas. Kekuatan kita itu terbatas. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kekuatan Tuhan? Kan mereka adalah orang-orang yang menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kekuatan Tuhan? Kita akan lihat coba. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ya. Di dalam Yesaya 40 ayat 28 dan 29. Ya, kita bisa lihat dikatakan demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Artinya apa? Tuhan itu kuat. Nggak lesu, nggak lelah, nggak capek. Tuhan itu kekuatannya sempurna. Kekuatan kita nggak sempurna. Di usia saya 50 ini, wow, Bapak Ibu perjalanan ke Semarang aja udah membuat saya rasanya lelah. Gitu ya. Berbeda waktu masih usia sekitar 30-an gitu. Perjalanan Rembang sampai Bali, wah saya nyupir, wah tetap bersemangat. Bapak Ibu, tapi sekarang menurun. Tapi kekuatan Tuhan, Alkitab bilang begini. Dia itu tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Amin. Itu kekuatan Tuhan. Ayat 29, dia memberi kekuatan yang tidak akan lesu dan tidak akan lelah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kenapa dia bisa memberi kekuatan kepada yang lelah? Karena dia tidak pernah lelah. Dia kuat selamanya. Dia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya begini, kenapa mereka bisa berjalan makin lama makin kuat. Karena mereka menerima kekuatan tanpa batas. Mereka menerima kekuatan Tuhan yang membuat begini, mereka tidak pernah lelah dalam mengiring Tuhan. Dalam perjalanan menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan. Bertemu dengan saudara-saudara yang lain.
Mereka nggak pernah lelah. Ya, karena kekuatan mereka dapatkan daripada Tuhan. Bapak Ibu, makanya Paulus bilang begini kan, Roma 15 ayat yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan saudara-saudara kita yang tidak kuat. Supaya apa? Supaya kita kuat bersama. Itu sebabnya kata bersama sangat penting buat kita. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, orang-orang kuat ini dia sadar untuk semakin kuat, dia nggak bisa jalan sendiri. Dia udah kuat, tapi untuk semakin kuat nggak bisa dikerjakan sendiri. Dia perlu berjalan bersama dengan yang lain. Dia perlu saudara-saudara seiman yang lain. Berapa banyak orang Kristen berkata, yang penting kan hubungan saya dengan Tuhan. Itu cukup. Benar sih, waktu pertama saya pikir iya benar. Tapi semakin saya mempelajari firman Tuhan, saya menyadari bahwa tidak cukup. Kita hanya terhubung dengan Tuhan. Kita perlu terhubung dengan saudara-saudara seiman. Karena Tuhan sudah desain bahwa kita ini adalah tubuh. Bahwa tidak baik di mata Tuhan manusia itu seorang diri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita terhubung dengan semua anggota keluarganya. Dia mau kita terhubung dengan tubuhnya. Masih ingat ayat yang pertama kali di awal tahun saya share buat Bapak Ibu Saudara di dalam Injil Lukas. Ya, waktu Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, jika engkau insaf, kalau engkau sudah berbalik, kau sudah menyadari kesalahanmu dan bertobat, lalu Tuhan bilang apa? Kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya mau tanya Bapak Ibu, bagaimana caranya menguatkan saudara-saudara seiman tanpa ada di dalam pertemuan? Bagaimana caranya kita saling menguatkan kalau kita nggak ada di dalam persekutuan? Nggak bisa. Kita harus ada di dalam tubuh. Kita harus ada di dalam komunitas. Kita harus berkumpul bersama. Mari coba kita lihat ayat ini Bapak Ibu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Beritahu saya bagaimana caranya kita saling memperhatikan tanpa kita bertemu. Tanpa kita ada di dalam persekutuan. Bagaimana caranya kita saling mendorong untuk bisa saling mengasihi. Bagaimana caranya kita untuk bisa saling melakukan perbuatan baik. Tanpa ada di dalam pertemuan orang benar. Tanpa persekutuan. Tanpa kita berkumpul bersama-sama. Walaupun hari ini kita dilarang untuk kumpul bersama-sama. Ya, dalam jumlah besar. Itu sebabnya menyadari hal ini penting. Saya mendorong kemarin dalam pertemuan gembala-gembala Dekom. Bahwa jangan biarkan iblis kemudian mengerjakan apa yang sudah dia inginkan terjadi dalam keluarga Kristen. Bahwa di masa-masa sulit ini seperti Alkitab berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia mementingkan dirinya sendiri. Nggak terhubung satu dengan yang lainnya. Kalau saudara membiarkan itu, saudara sedang membiarkan iblis berbuat hal yang merusak kehidupan saudara. Yesus berkatakan waktu dia khotbah tentang akhir zaman, bahwa kasih kebanyakan manusia itu akan menjadi dingin. Ya, halo? Iblis coba kerjakan itu lewat pandemi ini. Dia pakai pandemi. Saudara gak terhubung lagi. Saudara gak pikirkan orang lain. Saudara gak hubungi orang lain. Makanya menyadari hal itu. Kita harus mengerjakan dengan opposite spirit. Dengan spirit yang berlawanan. Kalau kasih manusia menjadi dingin. Kasih kita justru berkobar-kobar. Kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Kalau orang gak terhubung, kita tetap terhubung. Tapi kita belajar menghormati pemerintah, itu sebabnya
Dekom kita mau adakan secara online, kita pakai Google Meet. Kemarin sudah belajar bersama Dekom Talitakum, kita coba. Ya, oh kita bisa terhubung, kita tertawa bersama, sapa-sapa halo, walaupun kita tidak bisa bergenggaman tangan, saling berjabat tangan. Tapi bertatap muka, kita sudah bisa melepaskan sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak baik kalau kita sendirian. Amin. Nah, perhatikan ini kali ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Melakukan apa Bapak Ibu? Ya melakukan saling tadi. Ya. Semakin giat melakukannya. Melakukan apa? Saling tadi. Saling mendorong, saling menasehati, saling berbagi, dan saling-saling yang lain. Di mana? Ya di pertemuan bersama. Marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yesus bilang menjelang hari Tuhan yang mendekat, kasih kebanyakan manusia semakin dingin. Itu sebabnya penulis Ibrani berkata begini, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan bersama. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Ya, tapi karena kata berkumpul bersama itu menggunakan kata episunagoge. Ya, episunagoge itu bertemu untuk menyembah Tuhan. Pertemuan ibadah di mana kita berkumpul untuk menyembah Tuhan, untuk saling menguatkan supaya kita tetap berjalan bersama semakin lama semakin kuat. Untuk apa? Menghadap Tuhan. Di mana? Di Sion. Gereja, orang-orang yang berhimpun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat 25 berkata begini. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Tetap berkumpul bersama-sama. Janganlah lalai seperti orang lain. Artinya gini, ada orang-orang yang melalaikan hal ini. Ada orang-orang yang anggap gini, nggak usahlah kumpul-kumpul, nggak penting itu. Yang penting hubungan saya dengan Tuhan beres. Bapak Ibu, itu benar hubungan kita dengan Tuhan harus beres. Tapi tahukah Bapak Ibu bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Dengan mengasihi saudara-saudaranya. Waktu saya menikahi istri saya bukan hanya menerima dia dan mendapatkan dia. Saya mendapatkan semua keluarga besarnya. Keluarga besar papanya menjadi keluarga saya. Sepupunya menjadi sepupu saya. Kakaknya jadi kakak saya. Adiknya jadi adik saya. Maminya jadi mami saya. Loh, saya terima satu paket. Waktu kita terima Yesus, kita juga terima keluarganya kan? Siapa keluarganya? Saudara-saudara seiman. Bagaimana kita bilang aku gak perlu kamu? Loh, Bapak Ibu, kita akan ketemu nanti dalam keluarga Tuhan di surga kan? Jangan-jangan orang yang saudara tidak mau sering ketemu, jangan-jangan jadi tetanggamu. Yuk mari kan mulai kenali saudara-saudara seiman kita sebagai keluarga. Wow, tetap berkumpul bersama-sama. Untuk saling mendorong, melakukan perbuatan baik, untuk menunjukkan kasih. Kita butuh pertemuan bersama. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Persekutuan membuat kita lebih kuat. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2, jemaat mula-mula, dengar ini baik-baik. Ayat 42, kalau nggak salah berkata begini. Mereka yang dibaptis, mereka kemudian bertekun, mereka tetap, mereka setia, mereka bertekun, itu artinya mereka terus-menerus melakukannya. Bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Bapak Ibu, persekutuan
itu adalah prioritas penting bagi jemaat mula-mula. Sekali lagi, persekutuan, kumpul bersama dengan saudara seiman, itu adalah prioritas penting bagi jemaat mula-mula. Itu yang membuat mereka semakin kuat, dan itu yang membuat begini, mereka disukai oleh banyak orang. Karena mereka tidak hidup sendiri-sendiri. Mereka saling mengasihi, saling berbagi, saling mendorong, saling membangun, saling menguatkan. Mereka lakukan semua itu waktu mereka ketemu. Bagaimana saya mau berbagi kepada saudara kalau saya tidak pernah ketemu sama saudara? Bagi jemaat mula-mula, persekutuan itu prioritas penting. Tapi sekarang, wow, banyak orang tidak memperlakukan persekutuan sebagai prioritas. Kenapa? Ya karena memang setan mau kita lakukan itu kan. Kita lebih pentingkan diri sendiri. Coba, kita bilang apa? Saya sibuk. Saya capek. Saya mau tanya. Sibuk. Sebenarnya itu bukan alasan. Karena persekutuan tidak penting buat kita. Persekutuan bukan prioritas buat kita. Coba lihat, kita buktikan yuk. Bagi semua orang, uang itu penting, betul? Kita jujur aja, uang penting kan? Itu sebabnya karena penting, itu jadi prioritas. Orang bangun pagi sampai malam, kerja cari uang. Tuhan sudah desain 1 hari untuk istirahat, kita tidak mau. Uang penting. Lalu kemudian itu jadi prioritas. Lalu kemudian begitu ada kepentingan untuk bisa kumpul bersama saling menguatkan, kita bilang begini, aduh aku sibuk, udah capek dari pagi sampai sore. Semua yang menjadi penting itu pasti diprioritaskan. Yang penting pasti didahulukan. Kalau komunitas, persekutuan tidak penting, itu pasti nggak diprioritaskan. Percayalah, ya, apa yang penting selalu diprioritaskan. Sekarang cek, Tuhan penting nggak buat kita? Coba jawab dengan jujur, jawab dengan benar. Tuhan penting buat kita? Penting, tapi cobalah jawab dengan jujur. Kalau benar sih saya percaya benar Tuhan penting buat kita, tapi apakah benar-benar dia penting buat saudara? Dia nomor 1? Dia nomor 1? Kalau jemaat mula-mula bertemu bersama itu penting dan prioritas. Bukankah mereka telah meninggalkan jejak bahwa itulah yang membuat orang Kristen mula-mula sangat powerful. Luar biasa. Kita mau powerful seperti mereka tapi lakukan dengan cara yang berbeda. Nggak bisa. Untuk mendapatkan hasil yang sama harus lakukan dengan cara yang sama. Bertekun dalam persekutuan. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana caranya mereka mendapatkan kekuatan Tuhan yang tanpa batas itu kan. Nah kita lihat yuk coba. Mazmur 84 ayat yang kelima. Oh saya nggak tampilkan ayat ya. Oh ada alamatnya. Mazmur 84 ayat yang kelima, kita naik lagi. 1 ayat di atasnya. Dikatakan begini, berbahagialah, diberkatilah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Wow, bagaimana caranya mereka kemudian mendapatkan kekuatan yang membuat mereka semakin kuat itu? Mereka adalah orang-orang yang suka diam di dalam rumahmu. Ya, waktu pemazmur tuliskan ini kan belum ada bait Allah. Tapi kan gambaran bait Allah kan gambaran tempat kediaman Tuhan. Rumah Tuhan bicara gini, di tempat di mana Tuhan berhadirat, tempat di mana Tuhan ada. Mereka itu orang-orang yang suka diam di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan mereka menerima kekuatan Tuhan.
Ada satu lagu lama sekali. Di hadiratmu aku kuat. Di hadiratmu aku bebas. Saya suka nyanyi lagu itu. Awal-awal saya jatuh cinta sama Tuhan. Selalu bangun pagi-pagi menyembah Tuhan gitu. Itu yang membuat saya kuat hadapi hari-hari saya yang penuh tantangan. Kenapa? Hari-hari penuh dengan kekurangan. Tapi bersama dengan Tuhan, saya kuat. Di mana saya dapatkan kekuatan? Di hadirat Tuhan. Ya, dikatakan gini, mereka terus menerus memuji-muji Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang diam. Berarti ada yang tidak diam dong. Kedangkalan rohani kita itu terjadi begini. Waktu kita mau cepat-cepat keluar dari hadirat Tuhan. Kita doa nih, tapi doanya mau cepat-cepat. Kita lagi nyembah Tuhan, tapi aduh lama betul ya nyembahnya aduh gitu. Nah orang-orang yang dangkal rohani, itu orang-orang yang tidak tahan dalam hadirat Tuhan. Menyembah sebentar, 2 kalimat sudah bingung mau ngomong apa, udah akhirnya diam. Waktu diam pikirannya kemana-mana, waktu doa nggak ikut doa pikirannya malah kemana-mana. Makanya kita nggak kuat, akar kita dangkal Bapak Ibu. Nah orang-orang yang terus mengejar Tuhan, itu kemudian di ayat yang ke-8, kekuatan mereka terus diperbaharui. Nah coba Bapak Ibu lihat ini. Ya. Yesus bilang begini, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hadir. Betul? Jadi waktu kita bersama, kita menjadi tempat kediaman Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua bilang begini, kita ini batu-batu hidup yang dipergunakan untuk membangun rumah rohani. Tempat Tuhan berhadirat. Jadi waktu kita kumpul gini, kita menjadi rumah rohani di mana Tuhan berdiam. Itu sebabnya persekutuan penting Bapak Ibu. Bertemu itu penting Bapak Ibu. Jangan bilang tidak penting, Alkitab bilang penting. Yesus bilang penting. Yesus melakukannya, rasul-rasul jemaat mula-mula lakukan itu. Bagaimana mungkin kita anggap itu sepele? Kita berpikir kita kuat sendirian. Bapak Ibu 2-3 orang kumpul. Yesus hadir. Halo? Ya, nah coba lihat ini. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya, di mana kita menanti-nantikan Tuhan? Yuk di hadiratnya. Ya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Wow, lari nggak capek. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara lihat, mereka berjalan, mereka nggak lelah, lari nggak capek. Kenapa? Mereka menerima kekuatan baru. Di mana? Waktu mereka menanti-nantikan Tuhan. Di mana? Di hadiratnya. Wow. Saya berdoa supaya sejak hari ini Bapak Ibu, yuk mari mulai belajar selalu bertemu dengan saudara seiman yang lainnya. Ya. Walaupun harus jaga jarak, kalau paling tidak saudara bisa gunakan media. Ya, itu sebabnya mulai bulan depan kita akan kembali mengadakan dekom, tapi menggunakan Google Meet. Ya, kita bisa bertemu. Nanti Bapak Ibu yang perlu bantuan untuk mungkin tidak mengerti bagaimana mengoperasikannya, nanti full timer akan datang dan mengajari Bapak Ibu Saudara. Bahkan sebulan sekali kita akan adakan juga malam pujian dan penyembahan, doa malam pujian dan penyembahan bersama-sama ya, bertemu di udara. Ya, lewat Google Meet kita akan menyembah Tuhan bersama-sama, kita terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Nah, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18.
Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan demikian. Oleh karena itu Tuhan menanti-nanti untuk memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan itu nunggu. Nunggu apa? Nunggu kita datang. Dia mau kasih kita kasih karunia, kemampuan. Untuk apa? Mengerjakan kehendak-Nya, mentaati Dia, melakukan apa yang Dia sukai. Ya, Tuhan menanti-nantikan kita. Dia mau memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Dia berdiri untuk menyayangi kamu. Sebab itu Tuhan adalah Allah yang adil. Perhatikan kalimat terakhir. Diberkatilah semua orang yang menantikan Dia. Wow. Diberkatilah semua orang yang menantikan Dia. Waktu saudara menantikan Dia, saudara menantikan Tuhan yang lebih dulu telah menantikan saudara. Waktu saudara menantikan Dia, Tuhan sudah menunggu saudara. Waktu saudara bertemu dengan Tuhan dalam hadirat-Nya, Dia kasih kita kekuatan baru. Sehingga waktu kita lari, tidak capek. Kita jalan, tidak letih. Kalau tidak letih, Alkitab bilang ini, mereka berjalan, semakin lama semakin kuat. Oke? Nah, Bapak Ibu pertanyaannya sederhana. Seberapa kuat sih kekuatan yang Tuhan mau beri buat kita? Mari lihat lagi di dalam kembali Mazmur 84. Bapak Ibu perhatikan begini. Sebab dikatakan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara tahu perbandingannya berapa? 1:1000. Satu hari saudara di pelataran Tuhan. Satu hari saudara menanti-nantikan Tuhan. Orang di luar sana perlu 1000 hari untuk mendapatkan kekuatan yang sama. Oh ya, 1:1000. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini pilihan kan? Saudara mau berdiri di ambang pintu saja. Daud bilang gini, itu lebih baik. Daripada diam, nongkrong bareng orang-orang fasik. Ngerti kebenaran tapi nggak lakukan. Ya, ngerti bahwa kita perlu bersekutu tapi nggak mau lakukan. Bapak Ibu dengar gini, lebih baik satu hari di pelataranmu. Menanti-nantikan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menanti-nantikan kita dan melepaskan kekuatan yang memperbaharui kita. Lalu kemudian kita berlari tanpa menjadi lelah. Kita berjalan tanpa menjadi letih. Wow. Itu perbandingannya 1:1000. Luar biasa. Bapak Ibu, saya mau selesai dengan ini Bapak Ibu. Kalau iblis tahu bahwa di hadirat Tuhan kita menerima kekuatan, maka upaya iblis untuk membuat saudara menjadi lemah, letih, lesu, dan berbeban berat, caranya satu, menarik Bapak Ibu keluar dari hadiratnya. Membuat Bapak Ibu gak suka berlama-lama di dalam hadiratnya. Membuat Bapak Ibu gak suka bertemu bersama di mana Tuhan hadir di dalam pertemuan orang-orang benar. Membuat kita keluar dari hadiratnya. Tahu apa akibatnya ketika manusia keluar dari hadirat Tuhan? Kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Taman Eden, kata Eden itu memiliki arti gini. The spot of God present. Ya, titik di mana hadirat Tuhan ada, titik di mana kehadiran Tuhan. Di Taman Eden manusia berjumpa dengan Tuhan every day, tiap-tiap hari bergaul dengan Tuhan. Lalu kemudian iblis tahu begini, satu-satunya cara buat manusia bisa keluar dari Taman Eden adalah gini, menjangkitkan dosa. Lalu kemudian waktu manusia keluar dari Taman Eden, Bapak Ibu lihat, manusia kehilangan tujuan Tuhan. Manusia fokusnya bukan lagi kepentingan Tuhan. Coba cek, hidup kita ini kepentingannya untuk kita atau Tuhan? Yang kedua, ketika manusia keluar dari Taman Eden, keluarga mulai bermasalah kan?
Waktu manusia jatuh dalam dosa, saling menyalahkan. Saudara lihat Kain dan Habel? Wow. Ya. Keluarga jadi masalah. Dan yang terakhir ini yang paling iblis suka. Ya. Bapak Ibu, pekerjaan kemudian menjadi sulit dan manusia salah fokus. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 dan ayat yang ke-19, saudara akan temukan gini. Waktu manusia keluar dari Taman Eden, Tuhan bilang begini. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Bapak Ibu, waktu kita keluar dari hadirat Tuhan, waktu kita sudah gak pentingkan Tuhan, coba, yang kita cari apa? Saudara gak bersekutu, saudara gak peduli dengan persekutuan, gak peduli sama dekom, gak peduli sama ibadah. Coba, apa yang saudara kerjakan? Fokus saudara begini, cari makan, cari rezeki. Betul? Ya dong. Coba. Kalau kita nggak pikirkan Tuhan, yang kita pikirkan apa? Manusia tuh fokusnya akan itu. Ya, Alkitab berkata, susah payah engkau akan cari rezekimu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Begitu kita keluar dari hadirat Tuhan, begitu kita nggak terhubung lagi dengan komunitas orang-orang benar, fokus kita selalu begini, cari makan, cari rezeki. Bukan cari makan, cari rezeki, tidak penting, itu penting Bapak Ibu. Tapi ada yang jauh lebih penting. Yesus bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Makan, minum, pakai kan? Baca di dalam Matius pasal 6. Bahwa itu makan, minum, pakai semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Lalu dia bilang gini, tapi kamu enggak. Bapakmu tahu kok kamu butuh itu. Cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau saudara cari semuanya itu, ya makan, minum, pakai, saudara cuma dapat makan, minum, pakai. Tapi waktu saudara cari kerajaan Allah, saudara dapat juga makan, minum, pakai. Karena semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, itu sebabnya gini, kenapa setan berupaya dengan sekuat tenaga saudara jauh dari hadirat Tuhan. Saudara gak usah pikirkan ibadah. Saudara, dia akan kasih saudara ide-ide, yang penting kamu doa, yang penting kamu baca firman, hubunganmu baik sama Tuhan. Dia akan ajari kita seperti itu. Itu tidak salah. Tapi jangan abaikan juga kebenaran yang lain. Kalau Tuhan juga berkata, tidak baik manusia seorang diri. Kalau Tuhan juga berkata, jangan tinggalkan, jangan abaikan pertemuan-pertemuan bersama. Karena di pertemuan bersama engkau bisa saling menguatkan. Menjelang kedatangan Tuhan, marilah kita semakin giat. Karena kalau kita tidak giat, kasih kebanyakan kita akan dingin. Kalau kita tidak giat, kita tidak akan bisa saling mengasihi. Doa saya Bapak Ibu, yuk mari selalu terhubung satu dengan yang lainnya. Kita mau menjadi kuat bersama. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari lebih sungguh katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
Mari Bapak Ibu arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Setiap langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Demi kasih karunia dari kepenuhan Kristus Yesus putranya yang tunggal. Dia menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita damai sejahtera, sukacita yang adalah kekuatan Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita, menjaga kita di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita terima berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.